Membahas kedekatan Presiden Prabowo dengan Presiden AS Donald Trump di KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi dan anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Oleh Soleh. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy dan Pak Soleh. Kang Oleh. Selamat petang Oke. Indonesia, ya. Kang Oleh, tapi kalau dari Komisi 1 ini saya mau nanya dulu, udah menangkap belum sebenarnya konteks yang dibicarakan oleh Presiden dan Donald Trump saat itu ke arah mana sih sebenarnya ini? Kami tentu belum bisa menduga ataupun mengetahui tentang isi pembicaraan khusus ya di sela-sela KTT. Namun demikian kami menangkap bahwa pesan positif yang didapat baik Indonesia maupun dunia internasional, terutama figur Pak Presiden Prabowo semakin menegaskan dan semakin menguatkan di mana Indonesia melalui kepemimpinan Pak Prabowo semakin diperhitungkan, dan ini akan memberikan sebuah efek bagaimana lebih cepatnya wujudnya daripada perdamaian di Palestina. Karena memang narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo, narasi yang sangat menggemparkan, kemudian narasinya juga sangat meyakinkan, lebih-lebih juga solutif bagi wujudnya perdamaian daripada Palestina. Tidak hanya sampai pada solutif, tetapi pada sebuah aksi konkret. Salah satu aksi konkretnya adalah bahwa bantuan kepada Palestina, terutama warga Gaza, sampai saat ini bantuan kemanusiaan tidak pernah berhenti. Oke, Kang Oleh. Nah, lebih-lebih juga Pak Presiden sudah menyatakan sanggup untuk mengirim daripada pasukan perdamaian. Rasa-rasanya dari narasi itulah menjadi sebuah pematik bagaimana Donald Trump untuk terus bagaimana bersama Indonesia mewujudkan perdamaian di Palestina. Oke, Kang Oleh, tapi itu adalah poin apa yang dihasilkan di KTT kemarin kan juga itu memang menjadi sesuatu yang diapresiasi. Tapi kalau Anda melihat kedekatan antara dua presiden ini, apakah itu adalah kedekatan sesuatu yang bisa dioptimalkan untuk kepentingan Indonesia juga ataupun juga kepentingan perdamaian di Timur Tengah? Saya rasa Pak Presiden akan mengambil sebuah kesempatan ini, dan dia juga dengan candaannya bahwa ternyata Pak Donald Trump humoris, kemudian dia sendiri mengatakan juga humoris. Karakter yang sama kemudian biasanya akan memiliki sebuah effort yang sama. Nah, tentu rakyat Indonesia apalagi DPR ya, kedekatan ini saya rasa akan dimanfaatkan secara maksimal dan totally untuk bagaimana mencapai sebuah perdamaian Israel juga dengan Palestina itu sendiri. Oke, kalau gitu Mas Hasibullah, yang menarik dari pertemuan ataupun juga perbincangan yang diduga bocor itu adalah disebutkannya nama anak dari Presiden Trump. Anda melihat itu perbincangan casual saja atau ada kaitannya ke background dari Eric yang juga adalah pengusaha, atau ya apa, ini adalah pembicaraan yang lumrah atau seperti apa sih? Ya, saya rasa kita harus memahaminya secara fair dan bijaksana serta komprehensif, Mbak Cindy. Yang pertama mungkin bisa kita belah jadi dua tentang apa yang disampaikan oleh para pemimpin ini, termasuk Presiden Trump dan Pak Presiden Prabowo. Yaitu yang pertama adalah pernyataan yang bersifat statement resmi kenegaraan, yang itu disampaikan di podium dan di dalam waktu tertentu. Dan itu disampaikan oleh Presiden Trump, kemudian Presiden Sisi, dan beberapa pemimpin lainnya. Dan yang kedua tentu saja sifatnya pembicaraan-pembicaraan yang bersifat informal. Terutama kalau kita kembali pada forum internasional, ketemu dengan katakanlah orang-orang barat, di mana jamuan atau obrolan berdiri sambil minum, sambil jalan, itu menjadi cara lobby. Itu menjadi cara pendekatan orang dengan orang untuk bicara apapun. Jadi sekali lagi ini ada dua yang harus kita sampaikan. Yang pertama pernyataan-pernyataan resmi kenegaraan. Yang kedua di luar itu mungkin ada hal-hal yang sifatnya lobby ataupun pendekatan dalam rangka
apa namanya mewujudkan apa yang diinginkan oleh kepentingan masing-masing. Tapi Dan kalau yang ketiga, bisa dilihat dari KTT kemarin, Mas Hasibullah dipuji di saat speech, kemudian juga ada perbincangan informal setelah itu. Sejauh mana Anda melihat kedekatan antara dua kepala negara ini? iya, kalau ditambahkan di antara pernyataan-pernyataan resmi dan kutipan-kutipan pembicaraan tadi, maka memang salah satu kesimpulannya adalah satu, bahwa memang antara Presiden Prabowo dengan Donald Trump ini sudah terbangun hubungan yang sangat baik. Dan itu sebenarnya bukan hanya dengan Trump. Pak Presiden ini punya kemampuan berhubungan dengan sangat baik dengan banyak pemimpin, termasuk di Kanada. Misalkan kita ikutin bagaimana beliau bisa membangun pernyataan yang memerhatikan aspek kebudayaan. Nah, oleh karena itu yang kedua, menurut saya yang bisa kita simpulkan dari sini, bahwa memang Pak Prabowo ini dulu ada salah satu tokoh yang sekarang menjadi wakil menteri beliau, menjuluki beliau sebagai juru bicara Indonesia. Nah, menurut saya kapasitas beliau sekarang mengarah ke sana. Beliau menjadi juru bicara yang sangat baik tentang Indonesia. Nah, juru bicara yang baik itu minimal dua, Mbak Cindy. Yang pertama, dia punya kapasitas bahasa dan kebudayaan yang memadai untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan. Dan yang kedua, selain dia menguasai bahasanya, dia juga punya materinya. Nah, Pak Prabowo ini dengan bahasa dan materinya itu sangat leluasa untuk berkontak berhubungan dengan yang manapun. Oleh karena itu yang ketiga, menurut saya, ini catatan saya berharap, kita berharap semua yang dimiliki oleh Pak Prabowo berhubungan dengan tokoh manapun, dengan presiden manapun. Maka yang pertama itu harus dipastikan untuk sebanyak-banyaknya kepentingan bangsa. Kalaupun menyebut satu dua nama, Erik kah, Muhammad kah, atau Soleh kah, atau Hasibullah kah, tapi untuk nggak ada Hasibullah. Kalau ada Hasibullah nanti jadi lama lagi pembicaraan. Maka itu harus dipastikan untuk kepentingan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya bangsa. Nah itu untuk kepentingan yang banyak, nah Kang Oleh. Ataupun kepentingan pribadi. Oke, nah Kang Oleh, bagaimana dari kita, dari DPR, dari pemerintah nanti akan menindaklanjuti kedekatan itu agar bisa menjadi sesuatu yang lebih real untuk perdamaian di Timur Tengah, perdamaian di Gaza? Saya rasa optimalisasi kedekatan Pak Prabowo dengan Donald Trump tentu harus kita barengi. Satu dari sisi dukungan politik, yang kedua dukungan anggaran untuk program-program perdamaian itu sendiri. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya sepakat dengan Pak Hasbullah bahwa kedekatan ini harus dimanfaatkan dan berimplikasi pada kepentingan secara umum, bukan hanya Indonesia tetapi dunia. Lebih-lebih kalau misalkan KTT ini lebih fokus kepada perdamaian Palestina, maka rasa-rasanya seluruh energi, seluruh pembicaraan terpusat bagaimana agar Palestina merdeka 100% ya, merdeka 100%. Saya rasa itu. DPR akan mendukung secara politik, DPR juga akan mendukung secara anggaran dalam rangka aksi nyata bila mana didapat sebuah kesepakatan antara para peserta KTT itu sendiri, terutama yaitu Israel dan Palestina itu sendiri. Tapi Kang Oleh, perlukah Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan lanjutan dengan beberapa negara termasuk AS untuk semakin merealisasikan apa yang sudah ditandatangani kemarin? Kalau pertemuan lanjutan saya rasa sangat penting. Tidak hanya soal Palestina rasa-rasanya. Banyak hal, soal ekonomi lah, soal kerjasama militer dan yang lain-lain. Kalau misalkan fokus kepada Palestina, saya rasa di luar konteks itu rasa-rasanya kita harus mendukung Pak Prabowo, mengikut sertakan banyak pihak juga. Jangan sampai ada sebuah sebuah praduga yang lain-lain. Praduga yang lain-lain. Saya rasa tetap dalam koridor bingkai KTT, kemudian PBB, OKI dan yang lain-lain. Kalau misalkan peace to peace Amerika dengan Indonesia, saya rasa di luar konteks Palestina, kalau menurut saya ya. Kalau misalkan hanya untuk Palestina, jangan sampai khawatirnya, karena memang Israel ini nggak bisa dipegang. Israel ini kan janjinya nggak bisa dipegang. Kalau misalkan hari ini aja sudah ada tuduhan, jangan-jangan Pak Prabowo akan berkongsi dengan Donald Trump. Nah ini jangan sampai ke sana.
Maka oleh sebab itu harus ada pihak lain kalau bicara soal Palestina Israel. Tidak boleh hanya berdua kalau menurut saya ya. Kalau lanjutannya, karena memang ini sangat resistensi. Resistensinya apa? Israel tidak pernah komitmen atas janji-janji kesepahaman itu sendiri. Baik, nah Mas Hasibulo, kita juga mau bahas lagi soal tadi perbincangan antara Donald Trump dan Prabowo Subianto yang diduga bocor. Lagi-lagi nama anak dari Trump, Eric dan juga Don Junior itu disebutkan. Kalau Anda tapi menarik benang merah dari pertemuan di KTT, kemudian ada pertemuan informal di luarnya, tapi dengan menyebut seorang pengusaha anak dari presiden, inisiatif dari presiden ini bisa dilihat arahnya sebenarnya mau kemana? Ya, sebenarnya kalau kita menafsir arahnya bisa kemana-mana. Tapi kalau kita belajar dari polanya Trump ini, memang Trump ini bergerak di dua poros menurut saya, yaitu pertemanan dan kekeluargaannya. Mungkin kingship juga jalan, prinsip dan kingship juga jalan di situ. Misalkan sekarang yang digunakan untuk lobby-lobby di Timur Tengah, itu kan tidak lepas dari dua jalur itu, yaitu para pebisnis, katakanlah Witkoff yang sangat dipercaya, dan kemudian anaknya dan menantunya yang itu juga mendampingi Trump ke Timur Tengah sekarang, yang itu juga diperkenalkan kemana-mana gitu. Nah oleh karena itu tadi yang disampaikan menurut saya dekat dengan siapapun itu nggak masalah, yang penting harus betul-betul untuk kepentingan negara, untuk kepentingan Palestina, untuk kepentingan negara Indonesia. Saya berpandangan terlalu naif kalau kemudian kita nggak punya kepentingan dalam konteks nasional kita. Kita punya kepentingan dari negara manapun. Jadi kita harus kedepankan kepentingan kita untuk kita lebih baik, lebih sejahtera. Nah dalam konteks Palestina menurut saya yang tadi disampaikan juga menjadi penting Pak Prabowo itu menerjemahkan kepada Trump dalam bahasa-bahasa informal begitu tentang bahaya gaya Israel Netanyahu ini dari segi bisnis. Karena Trump ini kan seorang bisnismen, bahwa dengan perang begitu tidak akan menguntungkan bagi siapapun. Bisnis tidak akan berjalan, kemudian ekonomi tidak akan berjalan. Dan saya menduga dengan kuat kalau Pak Prabowo mengisi itu, maka akan sangat kontributif dan strategis bagi titik lemah yang sekarang ada dalam isu mengenai katakanlah gencatan senjata. Baik. Per hari ini saja Mbak Siti sudah diberitakan 6 orang warga Palestina meninggal yang diduga akibat pelanggaran Israel. Jadi ini harus menjadi perhatian dari Pak Prabowo, sekali lagi yang dimiliki anugerah dekat dengan para pihak, memahami bahasanya, mengetahui budayanya, gunakan itu semua untuk yang pertama kepentingan bangsa, dan yang kedua yang kita sebut sebagai visi internasional daripada Indonesia. Setiap hubungan diplomatik harus ada kepentingan, terutama untuk bangsa. Terima kasih Kang Oleh Soleh dan Mas Hasibulo Satrawi sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya.